Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan kembali meneruskan kajian kita masih berkaitan dengan tafsir daripada surah Al-Asr. Dalam membahas tafsir surah Al-Asr ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa di antara makna al-asr adalah waktu asar atau waktu itu sendiri dalam makna yang luas, ya, waktu pagi, waktu siang, waktu petang maupun waktu malam. Maka berkaitan dengan waktu asar ini, nanti kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan sholat asar, terkait dengan keutamaan melaksanakan sholat asar dan ancaman bagi orang kalau sampai meninggalkan sholat asar. Adapun berkaitan dengan waktu, nanti kita akan bahas berkaitan dengan masalah manajemen waktu atau mengatur waktu. Berkaitan dengan masalah sholat asar, maka sholat asar termasuk sholat yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena sholat asar ini termasuk sholatul wusta, sholat yang Allah perintahkan untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'alas salawati wassalatil wusta, yang artinya peliharalah semua salatmu, semuanya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya, wassalatil wusta, dan salat wusta.
Dengan penyebutan sholatil wusta ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk lebih khusus lagi menjaga sholat al-wusta ini, padahal sholat wusta adalah bagian daripada kelima sholat itu. Dan yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat asar. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, di mana beliau mensabdakan ini pada waktu terjadi perang Ahzab. Beliau mengatakan, syaghaluna 'anis sholatil wusta sholatil asri. Yang artinya mereka adalah orang-orang kafir. Mereka telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Sampai Nabi mengancam kepada mereka, semoga Allah akan memenuhi hati dan rumah mereka dengan api neraka. Akhirnya beliau mengerjakannya antara sholat maghrib dan sholat isya. Jadi jelas yang dimaksudkan dengan sholat wusta adalah sholat asar. Kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan sholat asar ini. Nabi bersabda, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain. Bardain adalah sholat subuh dan sholat asar. Dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini jaminan dari Rasulullah bagi siapa yang menjaga melaksanakan sholat bardain, sholat subuh dan sholat asar. Ini menunjukkan bahwa kedua sholat ini memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan sholat-sholat yang lainnya. Karena memang dalam kenyataannya dua sholat ini yang paling berat untuk melaksanakannya. Sholat subuh dilaksanakan pada saatnya orang lagi enak-enaknya tidur, disuruh bangun untuk melaksanakan sholat, kemudian juga udaranya dingin, sehingga yang bisa melaksanakan sholat subuh akan mendapatkan keutamaan dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Sama juga dengan sholat asar, ini juga berat untuk melaksanakannya. Mungkin karena sholat asar ini dilaksanakan pada waktu di mana biasanya orang-orang habis pulang kerja, katakanlah habis pulang kantor atau dari tempat kerja menjelang asar, kemudian di perjalanan macet, terutama yang di kota-kota besar, sampai rumah ternyata ba'dal maghrib, sehingga asarnya hilang. Atau nyampe rumah setelah asar tidak langsung sholat karena kecapean, layeh-layeh, kemudian ketiduran, tahu-tahu maghrib, sehingga asarnya ketinggalan. Jadi memang ada tantangan tersendiri untuk bisa melaksanakan kedua sholat ini, sholat subuh dan sholat asar, yang Nabi sebut dengan bardain, sholat bardain, dan jaminannya bagi siapa yang bisa menjaga dalam melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Di samping Rasulullah memberikan jaminan surga, yang ini merupakan kabar gembira bagi yang bisa menjaga sholat asar, Nabi juga
memberikan ancaman bagi orang yang sampai meninggalkan sholat asar. Dari Rasulullah, beliau bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Man taraka sholatal asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar. Apa ancamannya? Faqad habita amaluhu, maka terhapuslah amalannya. Kata Al-Muhallab, maknanya adalah meninggalkan dengan menyia-nyiakannya dan menganggap remeh keutamaan waktunya, padahal dia mampu untuk menunaikannya. Itu alasan meninggalkannya. Dianggapnya gampang, remeh, dan menyepelekan keutamaan daripada sholat asar ini, padahal dia mampu untuk melaksanakannya. Itu kata Al-Muhallab. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan terhapusnya amalan tidaklah ditetapkan melainkan pada perkara dosa besar. Jadi kalau sampai ada ancaman amalannya akan terhapus, itu menunjukkan barang siapa yang meninggalkan amalan itu, maka dia termasuk melakukan dosa besar, karena ancamannya amalannya akan terhapus. Begitu pula dengan meninggalkan sholat asar lebih parah daripada meninggalkan sholat yang lainnya. Jadi kalau dibanding-banding lebih berat mana ancaman antara meninggalkan sholat asar dengan zuhur, maka lebih berat ancamannya meninggalkan sholat asar, karena diancam faqad habita amaluhu, maka terhapuslah amalannya. Dan ternyata sholat asar ini termasuk sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita. Jadi umat-umat terdahulu juga telah Allah wajibkan untuk melaksanakan sholat ini, dan ternyata mereka banyak melalaikannya. Itu yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan ancaman Nabi, ya, barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapuslah amalannya, maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan yang nampak dari hadis meninggalkan amalan itu ada dua macam. Pertama, meninggalkan secara total dengan tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali, maka ini menjadikan amalnya batal seluruhnya. Katakanlah ada orang bisa melaksanakan sholat subuh, bisa melaksanakan sholat zuhur, tetapi meninggalkan sholat asar, bisa melaksanakan sholat maghrib dan isya. Jadi dari kelima sholat itu yang tidak bisa dia kerjakan adalah sholat asar, dan itu dia lakukan secara terus menerus. Maka ancamannya adalah amalannya akan terhapus semuanya, ya. Karena dia meninggalkan sholat asar itu secara terus menerus, ya. Jadi ancaman terhapusnya amalan itu bisa sepenuhnya atau sebagiannya. Amalannya akan terhapus secara keseluruhannya apabila dia terus menerus tidak mengerjakan sholat asar itu, meskipun dia mengerjakan 4 sholat yang lainnya, subuh, zuhur, maghrib, dan isya. Yang kedua, meninggalkan pada hari tertentu saja, maka ini menjadikan amalnya batal pada hari tersebut, ya. Katakanlah seseorang hanya pada hari ini dia tidak melaksanakan sholat asar, maka yang terhapus amalannya
hanya pada hari ini saja. Itu penjelasan daripada Ibnul Qayyim terkait dengan hadis di atas tadi, faqad habita amaluhu, ya, maka amalannya terhapus. Artinya bisa total atau sebagian. Total kalau dia terus-menerus tidak mengerjakan sholat asar. Sebagian kalau dia meninggalkannya pada hari-hari tertentu saja, maka pada hari itulah amalannya akan terhapus. Ya mas sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian berkaitan dengan manajemen waktu, ya. Tadi kita sampaikan bahwa di antara makna al-asr wal asri adalah waktu secara umum, ya, baik pagi, siang, petang maupun malam. Ketika Allah bersumpah dengan al-asr, dengan waktu, maka ini menunjukkan bahwa waktu itu sesuatu yang sangat penting untuk dijaga. Sebagaimana perkataan daripada Al-Wazir As-Saleh Yahya ibn Hubairah yang sudah saya sempat sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Beliau mengatakan al-waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu adalah sesuatu yang anfas. Anfas itu yang paling bernilai, yang paling berharga untuk dijaga. Tetapi dalam kenyataannya justru waktu itulah yang paling banyak disia-siakan oleh manusia. Nah, ketika Allah bersumpah dengan waktu, maka ini menunjukkan bahwa waktu ini sesuatu yang harus kita jaga, yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu senggang atau waktu luang. Dan alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan dua nikmat itu, ya. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat dan kita punya waktu luang sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, semoga kita tidak termasuk orang yang tertipu, ya, karena kita bisa memanfaatkan kedua nikmat itu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Seringkali orang baru menyadari betapa nikmatnya sehat ketika dia sakit, ya. Ketika sakit dia baru merasakan betapa nikmatnya sehat. Ketika dia tidak bisa bekerja, tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya karena sakit, baru dia merasakan betapa besarnya nikmat sehat ini. Untuk menunjukkan betapa besarnya nikmat sehat ini, pernah suatu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid dinasehati oleh seorang penasehatnya, yaitu Ibnu Samma', sampai menangis. Kemudian beliau minta diambilkan segelas air putih. Setelah diberikan kepadanya segelas air putih, sebelum khalifah meminumnya, ditanya oleh Ibnu Samma', wahai Khalifah Harun Ar-Rasyid, seandainya kamu tidak bisa meminum segelas air putih ini, beranikah kamu
menebusnya dengan kerajaanmu. Maka beliau mengatakan, ya, saya berani menembusnya dengan separuh kerajaanku. Akhirnya dikatakan, silahkan minum dengan segala kenikmatannya. Setelah diminum, ditanya lagi, wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, apabila segelas air putih yang telah kamu minum tidak bisa kamu keluarkan dari tubuhmu, baik lewat keringat ataupun air kencing, beranikah kamu menukarnya dengan separuh kerajaanmu yang lain? Beliau mengatakan, iya, saya berani menukarnya dengan separuh kerajaanku yang lainnya. Bayangkan, hanya bisa minum segelas air putih dan mengeluarkannya kembali, itu nilainya satu kerajaannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu gara-gara sehat, semuanya terasa nikmat. Itu baru bisa minum segelas air putih, belum teh, belum kopi, belum sirup, belum lagi dengan makanan-makanan yang lainnya yang lezat-lezat. Bisa minum segelas air putih dan mengeluarkannya kembali. Karena kalau yang kita minum tidak bisa kita keluarkan, jadi penyakit itu. Itu nilainya satu wilayah kekuasaannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Itulah nikmat sehat. Ada lagi satu kisah ini, ya. Kebetulan yang bercerita kepada saya si pelaku daripada kisah ini, yaitu almarhum Bapak Torik Ali, ya. Rumahnya di gangnya Bu Sofa itu, ya, Pak Torik Ali. Suatu pagi dia dibel oleh almarhum Ustadz Ahmad Yahya Pesindon, karena dia termasuk muridnya. Pagi-pagi dibel, Pak Torik mau enggak ke rumah saya pagi ini, nanti saya ajak untuk cari uang, katanya. Siapa yang enggak mau? Yang ngajak seorang ustadz dan diajak cari uang, siapa yang menolak? Dia katakan, siap Ustadz, saya segera ke rumah Ustadz. Tahu enggak Bapak-bapak, kira-kira Pak Torik ini diajak kemana oleh Ustadz Ahmad Yahya? Pikirnya diajak cari uang, ya perginya ke toko, ke warung untuk berdagang atau berusaha, kan? Ternyata diajak pergi ke rumah sakit keraton untuk nengok orang sakit di sana. Nengok orang sakit di rumah sakit keraton, masuk dari kamar ke kamar. Masuk satu kamar, tanya, Bapak sakit apa? Sakit jantung, sudah berapa lama? Sudah setengah bulan, habis berapa? Sekian juta. Pak Torik tulis, katakanlah 50 juta. Pindah lagi kamar sebelahnya, Bapak sakit apa? Sakit kanker misalnya, sudah berapa lama? Sebulan, habis berapa? Katakanlah 100 juta, tulis 100 juta, sampai habis. Selesai. Kemudian Ustaz Yahya berkata kepada Pak Torik, tolong Pak Torik total itu, berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh pasien yang kita kunjungi pada pagi ini. Total ternyata sekian ratus juta. Kemudian Ustaz Ahmad Yahya mengatakan, alhamdulillah kita sehat, kita tidak butuh mengeluarkan uang sebanyak itu. Kalau kita yang sakit, kita harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Dari sini Pak Torik baru paham. Jadi diajak cari uang itu ya sehat itu, karena nilainya luar biasa ini, ya, sangat luar biasa. Dan itu salah satu dari dua nikmat yang seringkali dizolimi, tidak disyukuri oleh umat manusia, yaitu nikmat sehat. Dan biasanya orang baru tersadar betapa besarnya nikmat ini ketika dia dalam keadaan sakit. Dan yang kedua adalah al-faraq, nikmat waktu luang, nikmat waktu senggang.
Orang akan merasakan betapa besarnya nikmat ini ketika dia disibukkan dengan kesibukan dunia sehingga tidak punya kesempatan untuk beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempat ngaji, tidak sempat sholat berjamaah, tidak sempat baca Quran gara-gara sibuk dengan urusan dunianya. Maka semoga kita tidak termasuk yang tertipu dengan kedua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Makanya apabila kita mendapatkan keduanya, maka marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mendapatkan satu nasihat yang insyaallah ini sering kita dengar ya. Al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka engkau akan ditebas oleh pedang itu. Jadi waktu digambarkan seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, kita akan ditebas oleh sang waktu itu. Wa nafsuka illam tashghulha bil haqqi wa illa syahalatka bil batil. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Ya. Jadi kita kalau tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sia-sia. Maka marilah kita berusaha untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Kalau tidak, pasti waktu kita akan terbuang percuma dan sia-sia. Masih dalam kitab Al-Jawabul Kafi, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Saya pikir ungkapan beliau ini sama dengan ungkapan daripada Hasan Al-Banna. Dan ini adalah ungkapan tentang waktu yang paling pas. Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna mengatakan al-waktu huwal hayatu. Waktu itu adalah kehidupan. Ini adalah ungkapan paling pas. Waktu adalah kehidupan. Artinya orang yang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya berarti dia menghargai kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, berarti dia telah menyia-nyiakan kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Ini satu ungkapan yang saya anggap paling pas tentang masalah waktu. Al-waktu huwal hayatu. Waktu adalah kehidupan kita. Kemudian lebih lanjut Ibnul Qayyim mengatakan satu perkataan yang sangat menancap di dalam hati ini. Beliau mengatakan jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar menghamburkan hawa nafsunya, berangan-angan yang batil, hanya dihabiskan untuk banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan, maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya. Jadi apa yang beliau sampaikan ini mengisyaratkan kepada kita
Kalau orang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, lebih baik mati daripada hidup. Beliau mengatakan, sungguh kematian lebih layak baginya. Buat apa hidup kalau waktunya dihambur-hamburkan? Tidak menambah pahala, malah menambah dosa. Ya buat apa hidup? Lebih baik mati, selesai. Ya. Ini satu ungkapan yang luar biasa ya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, kematian baginya lebih layak daripada hidupnya. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal mauti. Menyia-nyiakan waktu itu jauh lebih parah daripada kematian. Mengapa? Li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari ingat kepada Allah dan negeri akhirat. Jadi kalau orang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka bisa dipastikan dia tidak ingat kepada Allah dan juga tidak ingat kepada hari akhir. Ya. Orang yang sedang berbuat maksiat dan dosa, apakah minum khamr, apakah berzina, apakah mencuri atau korupsi, bisa dipastikan dia tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada hari akhir. Kalau dia ingat, dia tidak akan melakukan itu. Dia takut kepada Allah dan ancaman di hari akhir. Kenapa dia melakukannya? Karena dia tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada hari akhir. Sementara wal mauti yaqtauka 'anid dunya wa ahliha. Sementara kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Kalau orang mati berarti dia putus hubungannya dengan dunia dan penghuni dunia ini. Maka beliau mengatakan bahwa menyia-nyiakan waktu itu jauh lebih parah akibatnya daripada kematian. Oleh karena itulah kita harus senantiasa ingat kepada pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang mengingatkan kepada kita agar kita bisa menggunakan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Ya, ini juga hadis yang sudah sering kita dengar ini. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ya. Gunakanlah yang 5 sebelum datangnya yang 5. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi yang masih muda-muda atau yang merasa masih muda, diingatkan untuk bisa menggunakan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa tuanya, agar ketika tua tidak menyesal karena sudah tidak menggunakan masa mudanya. Ya, sebagaimana penyesalan yang diungkapkan oleh Abul Atahiyah dalam bait syairnya, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Ini adalah bentuk penyesalan seseorang di masa tuanya yang tidak menggunakan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia berandai-andai, duhai seandainya pada suatu hari masa muda itu bisa datang kembali kepadaku, maka aku akan kabarkan apa yang bisa diperbuat di masa tuanya. Yang jelas ketika seseorang sudah berada di masa tuanya, dia tidak bisa lagi banyak melakukan apa-apa yang bisa dia lakukan di masa mudanya. Sudah tua.
Ya, tenaganya sudah lemah. Dia tidak bisa banyak lagi bekerja, beraktivitas, berbuat seperti masa mudanya. Maka ini satu bentuk penyesalan ya, yang diungkapkan oleh Abu Latahiyah dalam bait syairnya, gambaran daripada orang tua yang menyesali masa mudanya yang tidak dia gunakan dengan sebaik-baiknya, dan dia berandai-andai kalau seandainya masa muda itu bisa datang lagi kepadaku, ya tidak mungkin. Maka sebelum datang penyesalan, gunakanlah masa muda dengan sebaik-baiknya. Syababaka qabla haramika. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, gunakanlah masa sehatmu sebelum sakitmu. Ya. Maka ini mengingatkan kepada kita ketika kita dalam keadaan sehat, ketika kita bisa banyak berbuat dan bekerja, beraktivitas, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ketika kita sakit, kita tidak bisa maksimal dalam bekerja maupun beribadah kepada Allah. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Ya, kayamu sebelum miskinmu. Ya. Karena ketika orang dalam kondisi kaya, dia bisa banyak berbuat. Bisa sedekah, bisa infak, bisa wakaf, bisa banyak bantu orang. Maka gunakan sebelum jatuh miskin. Ketika miskin, tentunya dia tidak bisa banyak berbuat sebagaimana ketika dalam kondisi kaya. Wa faraghaka qabla syughlika, dan gunakan waktu luangmu sebelum sibukmu. Ya, ketika kita punya waktu luang, ya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Terkadang kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Ketika kita punya waktu luang dan Allah berikan kesempatan kita untuk berbuat kebajikan, jangan ditunda. Siapa tahu itu adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebajikan. Ya. Jadi kita gunakan waktu luang kita sebelum waktu sibuk kita. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautika, dan gunakan hidupmu sebelum matimu. Itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW agar menggunakan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Dan kiat manajemen waktu yang paling utama adalah dengan menjalankan hadis Rasulullah SAW yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah, di mana beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang manakala orang itu bisa meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ingin jadi seseorang dengan kualitas Islam yang baik, maka jadilah orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang sia-sia. Itu adalah manajemen waktu yang paling baik. Ya. Jadi kalau kita ingin memanage, mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya, ya kita harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, tinggalkan hal-hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya, sesuai dengan pesan Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa agar kita tidak termasuk orang yang merugi, maka pertama harus beriman, kemudian beramal soleh, saling nasihat menasihati untuk melakukan kebenaran,
dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran, ya kan? Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, berkaitan dengan yang pertama yaitu iman, maka cara beriman yang benar adalah dengan cara belajar ilmu agama. Ya. Cara beriman yang benar adalah dengan belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu wajib. Dan di sini kita istilahkan dengan ta'allum ataupun belajar. Dan ta'allum itu artinya adalah mencari ilmu. Sementara mencari ilmu itu sendiri adalah mengenal petunjuk dengan dalil. Itu makna daripada ilmu. Jadi mengenal petunjuk dengan dalil. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Jadi yang setiap muslim wajib untuk mempelajarinya adalah ilmu syar'i. Artinya mempelajari ilmu syar'i itu hukumnya fardhu ain atas setiap pribadi muslim, laki maupun perempuan, ya. Seperti mengenal rukun iman, rukun Islam, ya, mengenal yang haram untuk dijauhi, dan ilmu yang dibutuhkan untuk bermuamalah. Intinya yang dimaksud dengan yang wajib adalah sesuai dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Artinya satu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna kecuali butuh kepada satu perantara, maka wajib, hukumnya adalah wajib, ya. Sholat wajib. Untuk bisa sholat dengan benar kita harus tahu ilmunya, ya. Maka mencari ilmu yang berkaitan dengan tata cara sholat itu wajib hukumnya, ya kan? Puasa wajib. Untuk bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar kita harus tahu ilmunya. Maka mencari ilmu yang berkaitan dengan masalah puasa agar puasa kita bisa baik dan benar itu hukumnya wajib, ya. Menunaikan ibadah haji wajib bagi yang mampu. Maka orang yang terutama yang akan haji wajib untuk belajar manasik haji, ya, agar hajinya bisa baik dan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Imam Ahmad rahimahullah berkata, wajib bagi kita menuntut ilmu supaya bisa menjalankan agama ini dengan baik. Beliau lantas ditanya, semisal ilmu apa yang wajib dipelajari? Maka beliau menjawab, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang tidak boleh kita bodoh di dalamnya, yaitu ilmu tentang sholat, puasa, dan semacamnya. Itu kata Imam Ahmad. Maksud Imam Ahmad, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang jika kita tidak mempelajarinya akan terjadi dalam meninggalkan kewajiban atau terjatuh dalam hal yang diharamkan. Dasarnya adalah hadis Rasulullah yang juga sudah sering kita dengar, ya. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Bahwa mencari ilmu itu faridah. Sudah sering saya katakan, ya. Tak pada faridhatun itu bukan tak li ta'nits tapi tak lil mubalaghah. Tak untuk menunjukkan makna lebih. Jadi artinya bahwa mencari ilmu syar'i, ilmu agama itu amat sangat diwajibkan sekali atas setiap pribadi muslim, laki maupun perempuan.
Artinya seorang muslim yang tidak mau mencari ilmu agama, maka dia berdosa karena telah meninggalkan perintah ini. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian di sini kita akan coba membahas apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Di sana ada satu bab, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yang artinya bahwa ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Ya, jadi ini mengingatkan kepada kita, sebelum kita berkata dan beramal, kita harus berilmu dulu, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita amalkan itu berdasarkan ilmu, tidak asal ngomong, tidak asal beramal. Ya. Itu disebutkan dalam salah satu bab dalam Sahih Bukhari, ada bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, yaitu dalam surah Muhammad ayat 19, yaitu firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah, wastaghfir dzambik, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Kalau kita amati, maka ayat ini Allah memulai dengan ilmu kemudian amal. Fa'lam annahu la ilaha illallah itu mewakili ilmu, wastaghfir dzambik itu mewakili amal. Ini menunjukkan bahwa amal itu, ilmu itu harus didahulukan sebelum beramal. Tujuannya apa? Agar apa yang kita amalkan senantiasa didasarkan kepada ilmu, sehingga tidak ngawur. Dalam hal ini Syekh Abdullah Al-Fauzan menjelaskan kepada kita dengan mengatakan bahwa kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah menunjukkan perintah untuk berilmu dulu. Fa'lam, ketahuilah. Untuk bisa mengetahui, ya kita harus belajar. Ya. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah itu perintah untuk berilmu terlebih dahulu. Sedangkan kalimat wastaghfir dzambik menunjukkan tentang amalan. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Kemudian Abu Nuaim dalam Hilya Al-Auliya dari Sufyan bin Uyainah, ketika ditanya mengenai keutamaan ilmu, ia mengatakan, tidakkah engkau mendengar firman Allah ketika memulai dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, artinya dimulai dengan ilmu, baru setelah itu disebutkan perintah untuk beramal pada wastaghfir dzambik. Jadi kesimpulan daripada surat Muhammad ayat 19, yang pertama menunjukkan tentang keutamaan ilmu, dan yang kedua, berilmu lebih didahulukan daripada beramal. Apa akibat tidak berilmu dahulu?
Syekh Ibnu Qasim berkata, perkataan dan amalan manusia tidaklah benar sampai ia mendasarinya dengan ilmu. Dasarnya apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya. Barang siapa yang melakukan satu amalan tanpa dasar dari kami, maka amalannya akan tertolak. Ini ancaman bagi orang yang beramal tanpa ilmu, tanpa dasar dari kami, artinya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan untuk mengetahuinya, ya kita harus belajar. Ya. Juga disebutkan dalam sebuah syair, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya mardudatun, akan tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Jadi ini mengingatkan kepada kita bersama akan pentingnya mencari ilmu, sehingga ilmu itulah yang akan kita jadikan dasar ya dalam kita beribadah kepada Allah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal ibadah kita didasari dengan ilmu. Ya Mas kalian, barangkali untuk sementara sampai sini dulu apa yang bisa kita kaji berkaitan dengan Hafsah Al-Asr. Mungkin masih butuh kepada 1 atau 2 kali pertemuan lagi ya untuk menuntaskan kajian kita ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup ya, karena sudah hampir jam 6 ini. Kita berharap semoga apa yang kita kaji ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wa la mu'assiran illa yasartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la ghaiban illa radattah, wa la hajatan min hawai dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa ja'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jamal mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bi dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.